Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang IC atau Integrated Circuit. Ya. Apa itu yang dimaksud IC? Ya, nanti kita bahas. Nah, oke, lanjut. IC adalah sirkuit terpadu, itu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah Integrated Circuit, ya, atau IC, komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Jadi intinya IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Nah, komponen IC ini banyak sekali kita jumpai, baik itu dalam komputer, TV, audio, dan lain-lain, ya. Jadi intinya IC adalah gabungan dari beberapa komponen, baik itu transistor, resistor, diode, ya, dan sebagainya, yang sudah dipadukan menjadi satu, ya, sudah menjadi satu pada satu fungsi tertentu. Ya, jadi contohnya begini, IC yang digunakan untuk penguat sinyal suara, nah itu beda lagi dengan IC yang digunakan dengan penguat tegangan dan sebagainya. Jadi setiap IC mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa bentuk, ya, atau jenis IC. Ada SIP atau Single Inline Package, atau DIP Dual Inline Package, SOP, ya, GFP, BGA, dan sebagainya. Nah, kalau berdasarkan fungsi umumnya, IC Logic Gate yaitu IC yang berfungsi sebagai gerbang logika. Nah, ini biasanya digunakan pada komputer-komputer atau IC komparator, yaitu IC yang berfungsi sebagai komparator atau pembanding. Ini biasanya digunakan pada robotik yang digunakan untuk menggerakkan roda, ya, roda sisi kanan maupun kiri agar bisa berjalan seimbang atau bisa digerakkan sesuai dengan keinginan. Ya, ada yang belok kiri dan belok kanan, ya, untuk mengatur itu. Ada switching, yaitu IC yang berfungsi sebagai switch atau saklar atau secara otomatis atau sebagai otomatis. Nah, contoh kalau IC otomatis yang jika kalian di rumah itu ada DVD player. Nah, pada DVD player itu, jika kalian tekan untuk open maupun close, nah secara otomatis IC yang di dalam akan bergerak menggerakkan dinamo atau motor yang ada di dalam, sehingga motor itu bisa bergerak maju mundur, dan untuk tempat menaruh VCD atau DVD-nya itu akan bisa keluar dan masuk. Itu secara otomatis di situ. Ya. Nah, kemudian ada IC audio amplifier, yaitu IC yang berfungsi sebagai penguat audio atau penguat suara. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis. Jadi SIP atau Single Inline Package itu berbentuk seperti sisir, ya, berbentuk sisir. Nah, ini cara membacanya. Kalau berbentuk sisir, kalian lihat dari tanda. Jika memang tidak ada tanda, maka dibaca dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, begitu. Ini biasanya di sini ada tanda, ya, biasanya ada tanda titik. Nah, seperti yang DIP atau Dual Line Package ini, atau dua sisi. Kalau ini adalah satu sisi, ini adalah dua sisi.
ini ada tanda titik atau mungkin ada cekungan di sebelah sini. Ini berarti cara membacanya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus berputar ke sini. Ini adalah yang ke 16 karena di sini tadi 8 berarti satu sisi juga 8, jadi berputar ke sini. Tidak dibaca bersilang seperti ini, tapi dibaca putar dari kanan ke kiri. Ini ada tandanya. Nah, untuk BGA bar grid array ini biasanya digunakan pada prosesor ya, prosesor komputer ini yang ada. Terus kemudian ini juga pada VGA atau penampil gambar pada komputer. Ini juga sama. Nah, ini biasanya berbentuk SMD ya, penyolderannya secara SMD, jadi harus menggunakan blower dan sebagainya, seperti pada saat orang-orang servis HP itu menggunakan blower. Namun tingkat panas yang ada pada motherboard komputer dengan motherboard di HP itu berbeda, sehingga kalau di komputer itu karena ini buatan pabrik, meskipun pakai blower maupun pakai solder yang sangat panas, itu sulit sekali untuk mengambil timahnya ya. Nah, simbol-simbol IC semacam ini ya, ada segitiga. Jadi kalau ada segitiga berarti itu adalah simbol IC. Masalah ini untuk kakinya ini yang mana mengarah kemana ini bebas ya. Ada yang di depan sini, terkadang ada yang di sebelah sini, ada yang di sini 1, ada 2, ada yang 3, ini bebas ya. Yang penting ini ada tanda segitiga, berarti adalah itu untuk tanda IC. Nah, nanti yang sering kalian temui itu adalah yang dua ini, ada shift dan dip atau single line dan dual line ya. Ini nanti yang sering kalian temui ketika praktek. Nah, untuk dataset, nah ini hanya contoh ya, TL072. Namun lebih jelas ini ada contoh dari dataset mini audio untuk menggunakan IC LM386. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke. Ini kita putar biar sama. Nah, oke. Nomor 1 ya, nomor 1 2 3 4 5 6 7 8. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sama, semua sudah sama. Nah, kita lihat bahwa nomor 1 ini bisa sebagai filter ya, bisa sebagai penambah daya atau pengeras. Ini 8, terus kemudian dan 7. Nah, nomor 2 kita lihat di sini, nomor 2 arahnya adalah ini adalah negatif atau ground. Nah, ini ground. Nah, tanda semacam ini ya, garis-garis arsiran semacam ini dinamakan ground atau negatif atau 0. Jadi nomor 2 gandeng dengan nomor 4 itu adalah ground. Untuk VR 10K ini adalah potensiometer atau variabel resistor. Kalau kalian kemarin sudah mempelajari tentang resistor, ini adalah variabel resistor. Ini untuk mengatur besar kecilnya input ya, input yang masuk sini. Kemudian untuk inputnya adalah inputnya ini ya. Inputnya ini, nah dari sini masuk, nah inputnya ini mengarah pada angka
3 atau kaki yang nomor 3. Jadi di sini ada plus, ini bisa digunakan sebagai input. Nah, kemudian untuk outputnya pada nomor 5. Kalian tahu di sini bahwa ujungnya ini adalah output nomor 5. Sedangkan nomor 6 adalah VCC, berarti adalah arus positif. Itu. Nomor 7 ini bisa dipakai dan bisa tidak, namun di sini sebagai filter. Terus nomor 8 ini sebagai pengatur yang digabung dengan nomor 1. Ini ada pengaturannya, ada VR-nya atau potensiometernya. Ini digunakan untuk mengatur sebagai booster, ya. Sebagai booster itu untuk memperbesar daya atau suara, memperbesar suara. Nah, nomor 5 ini output menggunakan dengan kapasitor atau elko 1000 mikrofarad 25 volt. Ini arahnya bisa ke trafo IT, bisa ke trafo input, ya, bisa ke amplifier yang lain atau penguat ampli, bisa juga langsung pada speaker juga bisa sudah bunyi, ya, bisa bunyi, namun tidak begitu suaranya tidak begitu keras mungkin, ya. Oke, nah lanjut. Ini ada dual output, ya, ada outputnya 2. Nah, ini 2. Nah, input ini ada 2, ada angka 2 dan 3. Ini input bisa masuk pada angka 2, ya, kaki nomor 2, bisa juga kaki nomor 3. Namun ada caranya, apakah ada penambahan elko atau penambahan resistor dan sebagainya. Yang 11 ini juga sama. VCC ini adalah arus positif, ground berarti negatif. Nah, ini yang berbentuk sisir, ada juga IC yang berbentuk sisir dan bentuknya mungkin hampir sama dengan transistor. Ada yang sama dengan transistor, ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau yang secara yang sisir ini berarti bacanya dari kiri ke kanan tadi sudah, ya. 1 2 3 4 5. Nomor 1 itu untuk apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, ya, nomor 4 terus kemudian dan nomor 5 sebagainya, ya. Mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa untuk dipraktekkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.